adanya penolakan dan juga perdebatan. Lalu kedua adalah monarki konstitusional. Monarki ini di mana kepala negara adalah raja ratu dan juga kepala pemerintahan adalah pemimpin. Raja ratu dapat ikut campur dalam pertandingan politik, tetapi tetap dibatasi oleh konstitusional atau undang-undang. Lalu yang ketiga adalah monarki parlementer. Monarki parlementer juga memiliki kepala negara yaitu ratu dan juga kepala pemerintahan perdana menteri. Tetapi perbedaannya dengan konstitusional adalah kepala negara yaitu ratu tidak boleh ikut campur dalam urusan bidang politik dan hanya sebagai perwakilan atau simbolis saja. Dan semua urusan negara akan diurus oleh parlemen atau eksekutif dan juga legislatif. Lalu ada apa itu parlementer? Parlementer adalah kekuasaan eksekutif yaitu perdana menteri atau kabinet bertanggung jawab langsung pada legislatif yaitu parlemen. Di sini terlihat bahwa kekuasaan legislatif atau parlemen memiliki kekuasaan tertinggi di sistem pemerintahan. Parlemen ini sendiri dipilih melalui rakyat melalui pemilihan umum, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu perdana menteri dipilih langsung oleh parlemen melalui mayoritas kursi di partai atau koalisi parlementer. Itu sekarang adalah saya menjelaskan sejarah sistem pemerintahan monarki. Apa itu monarki? Dari zaman dahulu kerajaan Mesir, masyarakat mengira ada kerajaan Mesir adalah sang dewa karena sang dewa itu diberikan dari Tuhan kekuatan. Dan lama-kelamaan masyarakat pada mengira dewa itu adalah tiran. Kenapa tiran? Karena dewa ini atau raja ini memerintah masyarakat dengan keras atau tidak. Selanjutnya itu pemerintahan parlementer. Pemerintahan parlementer muncul pada awal abad ke-13. Magna Carta 1215. Magna Carta adalah piagam yang dibuat oleh Inggris berfungsi untuk membatasi monarki absolut. Inggris setelah itu mengubah bentuk menjadi monarki konstitusional. Pemerintahan presiden dan parlemen dikuasai oleh berbagai pemerintahan negara di bertanggung jawab atas parlemen. Udah jelaskan saja. Jadi sekarang contoh negara yang menggunakan sistem pemerintahan monarki adalah kerajaan Inggris, kerajaan Spanyol, kerajaan Belanda, kerajaan Denmark, kerajaan Swedia, kerajaan Norwegia, dan kerajaan Jepang. Selanjutnya saya menjelaskan tentang contoh-contoh kerajaan parlementer yang parlementer adalah yang pertama adalah Israel, Malaysia, Australia, dan India. Kelebihan sistem parlementer adalah hubungan eksekutif dan legislatif yang erat, di mana eksekutif dan legislatif ini berasal dari koalisi atau partai yang sama, sehingga komunikasinya lebih erat dan tentunya pembuatan kebijakan lebih cepat.
Lalu kedua adalah pemerintahan yang fleksibel, di mana saat ada perdana menteri yang melakukan kesalahan dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya dan diganti oleh anggota parlemen itu sendiri, sehingga tidak memerlukan pemilu ulang yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah representasi yang lebih demokratis, di mana kepala pemerintahan perdana menteri dipilih oleh parlemen. Kebijakan lebih mencerminkan aspirasi mayoritas karena rakyat yang diwakili oleh parlemen. Lalu 4, menghindari kekuasaan yang terpusat. Di sini sistem ini membagi kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga mengurangi potensi otoritarisme. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan sistem parlementer. Yang satu adalah ketidakstabilan pemerintahan. Stabilan pemerintahan jika tidak ada mayoritas mutlak di parlemen, pemerintah cenderung rapuh dan sering terjadi pergantian kabinet. Kedua adalah dominasi partai mayoritas. Partai yang mendominasi parlemen dapat memiliki kontrol penuh terhadap pemerintahan, sehingga sulit bagi oposisi untuk mengawasi secara efektif. Dan yang ketiga adalah kurangnya pemisahan kekuasaan yang tegas, karena eksekutif berasal dari legislatif, batas antara keduanya sering kabur yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat adalah ketergantungan pada koalisi. Dalam sistem multipartai sering dibutuhkan koalisi untuk membentuk pemerintahan yang kadang menghasilkan kompromi kebijakan yang tidak efisien. Kelebihan sistem monarki. Yang pertama adalah stabilitas politik. Politik lebih stabil karena umumnya monarki diturunkan dari keturunan kepala kerajaan, sehingga hal ini dapat menghindari adanya perubahan kepemimpinan atau pemerintahan yang mendadak dikarenakan pemilu dan juga pemilihan. Lalu yang kedua adalah monarki dapat menjadi hal penting dalam demokrasi dan menjadi hubungan dengan negara lain yang dengan baik. Karena raja ratu sering menjadi penguasa negara dalam kunjungan atau pertemuan internasional. Hal ini bertujuan untuk menjadi hubungan dengan negara lain yang baik, dan juga untuk menjadi hubungan diplomatik, dan juga untuk membantu pemasukan perdamaian. Yang ketiga adalah objek wisata. Wisata kerajaan dapat menjadi wisata yang bagi turis asing yang tentunya dapat meningkatkan penghasilan suatu negara. Kekurangan sistem monarki. Kita secara menciptakan kesetaraan sosial karena kekayaan kuasa dan hak istimewa seringkali hanya terkumpul di tangan monarki dan kerajaan, keluarga kerajaan. Hal ini berdampak pada pemerintahan dan korup sehingga dapat merugikan rakyat dan negara. Kedua, monarki biasanya tidak menciptakan hak politik karena tidak dapat memilih pemimpinan dan pembuatan kebijakan. Juga biaya kait monarki seperti pemeliharaan istana kerajaan dan acara kerajaan sangat tinggi sehingga beban yang ditanggung oleh negara lebih berat.
bergabung sebagai kepala eksekutif baik di monarki absolut bahkan monarki konstitusional yang kerajaan Republik sebagai simbolik saja. Lalu ada parlementer di mana perdana menteri itu bertanggung jawab langsung kepada legislatif. Lalu ada kekuasaan. Raja memegang kekuasaan penuh, termasuk pembuatan undang-undang. Sedangkan di parlementer yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tersebut adalah parlemen atau kekuasaan legislatif. Lalu yang ketiga adalah sumber legitimasi di monarki itu diturunkan melakukan warisan dinasti atau keturunan. Kalau di parlementer melalui pemilihan umum yang dilakukan langsung oleh rakyat. Selanjutnya yaitu kesamaan monarki konstitusional dan parlementer. Pertama yaitu memiliki negara dengan peran simbolis. Kedua yaitu pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga yaitu kepala pemerintahan perdana menteri terpisah dari kepala negara. Lalu ada arti pemerintahan monarki tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia. Selain itu ideologi Pancasila dan sekaligus negara kata raja melandaskan bahwa kekuasaan juga berada bukan bergerak dengan Alasan sistem pemerintahan parlementer tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia. Jadi Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer ini di dalam negaranya, dan tetapi pada akhirnya Indonesia mengubah sistem pemerintahan menjadi presidensial kembali. Hal ini karena ada beberapa faktor yang membuat sistem ini tidak sesuai. Jadi yang pertama adalah ada dominasi politik oleh satu partai, karena yang tentunya akan membuat kesejahteraan sosial masyarakat terganggu dan stabilitas politik akan terganggu. Lalu yang kedua adalah karena adanya perbedaan masalah sosial ekonomi yang menonjol. Karena terdapat beberapa parlemen yang cenderung lebih memperhatikan daerah yang di bawah saja dan bisa daerah tersebut sudah maju atau kaya. Lalu juga karena kabinet yang sering jatuh dan berganti membuat parlemen lebih fokus ke politik negara dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat yang berperan. Lalu yang ketiga adalah karena pada saat itu Dewan Konstituante tidak bisa memutuskan ideologi nasional. Jadi presiden itu dapat dilakukan dalam Partai Partai Indonesia. Itu kubu yang menginginkan ideologi nasional Indonesia sebagai ideologi nasional Indonesia Islam, juga ada yang menginginkan Pancasila dan juga sosial. Dan tetap parlemen ini akhirnya berdebat dan pada akhirnya tidak bisa mendukung satu perdana menteri yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah karena adanya usulan atau posisi Presiden Soekarno yang menginginkan agar sistem pemerintahan Indonesia bersifat gotong royong, yang tentunya akan melibatkan seluruh politik Indonesia, dan yang hal ini sangat bertentangan dengan sistem parlementer yang umumnya hanya mementingkan satu partai politik saja. Sekian saja dari kami. Apakah Bapak Ibu bertanya? Oke, untuk pengerjaannya semuanya ada ambil.